Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله, Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua masih berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian bagi saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, maka Allah Subhanahu wa taala meringankan dan menghilangkan penyakitnya. Dan kemudian kepada saudara-saudara kita yang belum bisa hadir, fa insyaallah mudah-mudahan kita doakan mereka semua dapat menghadiri sebuah majelis yang di situ disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan diberikan petunjuk oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada lain kata yang pantas kita ucapkan selain kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Salah satu di antaranya adalah nikmat di mana kita masih diberi kesempatan untuk melihat, mengamati dan sekaligus memahami tentang kebenaran dinul Islam. Kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, seorang presiden Prancis ketika dia dengan bangganya memberikan sebuah penilaian terhadap tanda petik seni, lalu kemudian di dalam sebuah protokol kepresidenan dia menjemput salah satu seorang misionaris yang pernah memberikan pengabdiannya di negara Afrika. Begitu dijemput, ternyata yang terjadi misionaris tadi telah masuk Islam. Kaget dia. Itu sebuah pembelajaran yang sungguh luar biasa. Dampak yang lain adalah mulai kelihatan orang-orang yang senang, tertarik dan kemudian masuk Islam. Itu pun adalah sebuah kepastian tentang bahwasannya kebenaran liyudhhirahu 'alad dini kulli, Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan agamanya semuanya. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka adapun kajian kita di dalam kesempatan pagi ini, saya ingin menyampaikan istilah kepahlawanan dalam Islam worldview. Islamic worldview maksudnya. Saya ingin kita mengenal, karena kemarin ada sebuah tujuan dari pemerintah kita untuk memberikan gelar pahlawan nasional. Gelar itu diberikan kepada 6 orang
Yang pertama Sultan Babullah dari Provinsi Maluku Utara, Mahmud Singgirei, Rumagisan Raja Sekar dari Provinsi Papua Barat, Jenderal Polisi Purnawirawan Raden Said Sukanto Cokro Diatmojo dari Jakarta, Arnold Mononutu dari Sulawesi Utara Manado, dan MR SM Amin Nasution dari Provinsi Sumatera Utara, dan terakhir Raden Tahir bin Pangeran Kusen bin Adi dari Provinsi Jambi. Pernah kenal Bapak Ibu? Belum kenal ya? Baik, kita akan coba kupas satu persatu. Sultan Babullah itu termasuk keturunan ketujuh daripada Kesultanan Kerajaan Islam Ternate, Tidore. Ada kerajaan Islam di Ternate dan Tidore namanya. Dan dia diberikan gelar penguasa 72 pulau. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena tadi tema kita adalah kepahlawanan dalam perspektif Islamic worldview. Sultan Babullah ini termasuk dilahirkan dalam sebuah keluarga kerajaan yang semuanya beragama Islam. Kerajaan Islam Ternate. Dan saat itu Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, musuh yang ada di hadapannya adalah bangsa Portugis. Di satu sisi, selain bangsa Portugis mengambil kekayaan rempah-rempah bangsa kita waktu itu, di sisi yang lain mereka menyebarkan agama mereka. Ya, disebarkanlah agama mereka. Ya, ini berarti menunjukkan bahwa Sultan Babullah ini adalah seorang Muslim yang kuat dengan agamanya. Lalu dia melakukan bukan pemberontakan, tetapi perlawanan kepada bangsa Portugis waktu itu. Yang terjadi adalah peperangan, dan baru sekarang dia dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Baik. Yang kedua, Raja Kawasan Sekar, yang sekarang adalah Kabupaten Fakfak. Dia pun juga termasuk pahlawan yang berjasa pula di dalam mengusir kolonial Belanda. Dia lahir dari sebuah keluarga Muslim. Yang ketiga, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang sekarang Kapolri, itu dulu namanya Kepala Jawatan Kepolisian Negara Pertama. Ya, namanya ini tadi, Jenderal Polisi Purnawirawan Raden Said Sukanto. Kalau sudah mendengar kata Said, itu diadopsi dari bahasa Arab, bahwa kemungkinan besar dia pun termasuk anak keturunan yang dilahirkan dalam sebuah keluarga Muslim. Lalu apa yang menjadi catatan sehingga dia dinisbatkan atau disematkan sebagai pahlawan nasional? Ternyata selama hayatnya, mulai dari bapaknya dan sampai dianya, itu tidak pernah punya kompromitas terhadap bangsa Hindia Belanda. Tidak suka. Kecuali Arnold Mononutu. Nah, ini kalau Arnold Mononutu ini, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dia dilahirkan di Manado, Sulawesi Utara. Dari awal memang dia sekolah di sekolah Hindia Belanda, dulu yang sekolah Belanda lah. Dan dia kemudian ingin sekolah untuk memperdalam ilmu kedokteran. Maka oleh orang tuanya waktu itu, karena orang tuanya termasuk pegawai Belanda maksudnya, dan kemudian baru setelah dia dapat kesempatan ke luar negeri, dia menuntut ilmu di Den Haag. Dia mengambil hukum. Selain kedokteran, dia pernah belajar di Prancis,
Sebelum sekembalinya dia ke Indonesia, dia bertemu dengan beberapa orang tokoh muslim. Dan saat itu kemudian setelah itu dia menjadi orang yang muncul sikap nasionalisme. Tapi sayang Bapak Ibu, walaupun dia pernah menjadi menteri penerangan, tapi dia pernah menjadi duta besar yang pertama untuk Tiongkok, Cina. Nah, untuk catatan ini, orang ini adalah orang yang punya paham nasionalisme. Artinya nasionalismenya lah yang diambil. Kemudian beralih Mr. Sultan Muhammad Amin Nasution. Dia adalah seorang muslim, terlihat dari namanya. Dan terakhir, pejuang rakyat Jambi melawan kolonial Belanda. Ini beberapa catatan yang mungkin tidak bisa saya jelaskan secara definitif, nanti akan kita coba sempatkan waktu kita untuk siapa ini tokoh-tokoh yang kemudian akan dijadikan pahlawan nasional. Agar apa Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala? Agar menjadi jelas di hadapan kita siapakah pahlawan dan definisinya. Baik, Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ada istilah Islamic worldview. Apa itu Islamic worldview? Pandangan umat Islam atau cara berpikir yang berasas Islam, menghadirkan Islam dalam semua lini kehidupan, baik politik, ekonomi, pendidikan, sains, dan lainnya yang bersumber dari Al-Quran, agar bisa menjalankan syariat untuk menata kehidupan yang baik. Ini yang sering digadang-gadang, arti yang sering diajukan oleh tokoh-tokoh dai muda kita, ya, tentang istilah Islamic worldview. Cara memandang dari sisi seorang muslim. Dan hari ini kita, Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, melihat dari pandangan kita sebagai seorang muslim tentang apa itu kepahlawanan atau pahlawan. Baik, Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bicara bagaimana Al-Quran bicara tentang pahlawan, sering kita mendengar istilah pahlawan negara. Pahlawan negara itu mungkin adalah mereka yang bekerja di luar negeri, ya, menambah devisa negara dan seterusnya. Ada lagi pahlawan bangsa dan kemudian pahlawan nasional. Dipersembahkan untuk masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Jadi pahlawan nasional, pahlawan negara, pahlawan bangsa itu kira-kira ruang lingkupnya adalah seperti demikian. Kalau kita lihat 6 orang tadi, ya, ada satu yang kategori dia adalah pahlawan nasional. Kenapa? Karena ternyata ada beda agamanya. Yang kedua, pahlawan Islam, mujahid, pahlawan dalam agama. Ya, pahlawan Islam itu adalah kita. Bapak-bapak ini yang hadir ini, Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ini mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah bagi keluarganya, itu Islam. Tanggung jawab sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami. Seorang mujahid, mereka yang benar-benar memperjuangkan agama. Ideologinya adalah ideologi Islam, agama. Ya. Nah, lalu Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, bagaimana istilah pahlawan yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran? Ternyata ada beberapa tokoh. Kalau kita pernah membaca beberapa tokoh perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran, ada Maryam, ada Asia, ya. Kalau ini istilah pahlawan yang diabadikan dalam Al-Quran, yang pertama pastinya adalah Nabiullah Muhammad SAW. Ayatnya Quran surah Al-Fath pada ayat ke-29.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Kazar'in akhraja shata'ahu fa'adzarahu fastaghladha fastawa 'ala suqih. Yu'jibu dzurra'a liyaghiza bihimul kufar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Nah, ini artinya Bapak Ibu. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Mereka mempunyai kebiasaan rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang disebutkan dalam Taurat, sifat-sifat mereka yang disebutkan dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah. Dia akan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh itu mendapatkan ampunan dan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia adalah seorang rasul yang benar, tidak ada keraguan. Muhammadur Rasulullah. Penguatan. Maka itu memuat makna tentang semua sifat yang indah, sifat yang baik, sifat yang bagus yang dimiliki oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dipujilah sahabat-sahabatnya, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Apakah ini di dalam peperangan? Ya. Peperangan yang terjadi sebanyak 70 kali peperangan di dalam sejarah Islam Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebut dengan singa padang pasir, Hamzah. Ada yang kemudian pemanah yang terbaik, pemanah yang ulung, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ada lagi pahlawan yang tersembunyi yang bernama Huzaifah ibnul Yaman. Dan ada lagi pahlawan ilmu yang bernama Mu'adz bin Jabal dan sebagainya. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah mereka di dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sifat orang-orang mukmin yang tegas terhadap orang-orang kafir bila mana mereka diperlakukan dengan tidak baik. Dan kita ingat Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, awal pertama kali terjadinya perang dengan orang Yahudi yang bersekongkol dengan orang-orang munafik, termasuk orang-orang kufar Quraisy, di antaranya adalah ketika orang-orang Yahudi melakukan pelecehan terhadap seorang perempuan dengan membuka baju ataupun auratnya. Maka kemudian diperangi, itu tegas gitu, pelecehan. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya mereka mempunyai sifat yang baik, sifat yang rahim terhadap orang-orang mukmin dengan saudara-saudaranya, baik. Tidak suka membuat perpecahan ataupun perselisihan. Subhanallah, luar biasa orang-orang itu. Dan itu Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sifat dan karakter tersendiri yang dimiliki oleh warga Muhammadiyah. Ya, orang warga Muhammadiyah ini Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana tempat adalah orang-orang yang sangat tasamuh, toleransi. Bila ada perbedaan, ya sudah, Anda mau yakini seperti itu silakan Anda lakukan. Tetapi Anda jangan mengutak-ngatik kegiatan ataupun pelaksanaan ibadah kami misalkan. Ya.
Subhanallah, luar biasa. Itulah yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hubungannya dengan kepahlawanan kalau begitu? Nah, kemudian dilanjutkan di dalam Quran surat 8, Quran surat Al-Anfal ayat 65 sampai 66. Ya. Perintahnya, wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa hancurnya Konstantinopel. Kalau dilihat dari persenjataan dan pertahanan yang ada, mungkin tidak sebanding. Lalu kemudian di dalam perang Badar yang pertama kali terjadi antara 300 orang melawan 1000 orang, secara logika tidak akan bisa menang, tetapi karena disitulah ada substansi daripada kepahlawanan. Apa yang disebutkan secara substansi tersebut? Bahwasanya saya berjuang karena agama Allah Subhanahu wa taala. Saya melakukan peperangan karena agama Allah. Karena hak-hak kami ditindas ataupun dirampas dengan secara zalim. Itu yang terjadi. Itulah yang dimaknai sebagai pahlawan di dalam kajian Islamic Worldview. Baik. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Talut dalam Quran surat 2, Quran surah Al-Baqarah ayat 247. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Talut malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah nabi mereka mengatakan sungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut akan memerintah kami padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedangkan dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka berkata, sungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa yang dikehendakinya. Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita ini settingnya adalah ketika sepeninggalnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam wafat, dilanjutkan dengan seorang nabi, ya, nama nabinya itu agak jarang kita dengar. Ya, dalam satu bahasa disebut dengan Nabi Syamel. Ya, dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Latin lah. Kemudian ada yang menyebutnya lagi Nabi Samuel. Ternyata dia adalah seorang nabi yang lahir berdasarkan pada saat orang-orang Bani Israel sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, mereka ini hidup di dalam kondisi yang lepas agama. Yang tadinya mereka lah masyarakat yang taat kepada perintah Allah. Setelah nabinya tidak ada, maka lalu mereka kembali kepada tabiat sebelumnya. Hura-hura, foya-foya, semuanya diterabas hingga akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keadaan bangsa tersebut, Bani Israel itu menjadi lemah. Karena kelemahannya itu kemudian datang satu bangsa, ya, namanya bangsa Amalaqah nih. Ya. Bangsa ini, suku ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sangat sangat sadis, katakanlah begitu. Begitu mereka melihat orang-orang Bani Israel tadi dalam keadaan lemah tadi karena mereka sudah meninggalkan agama, ini juga sebuah isyarat kalau kita menjauh dari agama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
pastinya kehidupan kita tidak akan tertata, teratur dimanapun. Kalau kita jauh dari agama, maka kehidupan kita jauh daripada normatif, daripada etika atau adab, daripada aturan-aturannya ada. Maka orang yang beragama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana tempat itu mampu dan bisa memberikan kenyamanan, kondisi yang baik kepada sekelilingnya. Dan itu kelihatannya ada di karakteristik warga Muhammadiyah di mana saja, baik, bagus. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Bani Israel ini minta kepada seorang perempuan yang bernama Hubla. Itu dalam kisahnya begitu. Minta, ya, karena dia termasuk di dalam sejarahnya juga termasuk daripada sekian daripada keturunan golongan orang-orang, golongan para nabi lah, tapi nabi yang tidak tercatat. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka minta itu supaya si Hubla ini bisa melahirkan seorang anak yang kemudian mereka bisa ikuti. Awalnya ini ragu, mohonlah kepada Allah biar kita ini ada seorang nabi yang mampu memberikan bimbingan kepada kita untuk mengalahkan bangsa Amalek ini. Awalnya ragu, kenapa? Karena kebiasaan sejarah atau fakta sejarahnya orang-orang Bani Israel itu di masa sebelumnya adalah mereka yang suka membunuh golongan para nabi. Jadi nabinya dibunuh. Kenapa begitu? Di masa Nabi Musa saja baru ditinggal beberapa hari, ditinggal dengan seorang yang bernama Samir, ya. Tidak lama, 40 hari kemudian ditinggal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian goyah kehidupan agamanya. Apa yang terjadi? Samir waktu itu adalah seorang yang diberikan kelebihan karena dia ini pandai sekali di dalam memahat. Ketika itu dia memahat patung anak sapi, dibuat sedemikian rupa, dibuat daripada kumpulan dari emas-emas yang ada, lalu kemudian dibuatlah itu patung tadi itu seolah-olah patung itu hidup. Kemudian dia mengatakan, ini mujizat, wah ini luar biasa, kata orang Bani Israel waktu itu. Akhirnya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah mulai beralih. Syirikan terjadi. Yang tadinya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan yang kelebihan dimiliki oleh Samir tadi, mereka sudah tergoda iman mereka. Oh, itu. Begitu karakter yang ada. Namun karena doa yang disampaikan oleh Hubla tadi dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berapa lama dia dapat melahirkan keturunan yang kemudian diberikan nama Samuel itu tadi. Itu tidak tercatat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari Samuel itu kemudian memilih seorang yang bernama Talut itu. Di dalam sejarahnya pula dia adalah orang yang fakir, orang yang di dalam secara materi atau secara fisik nggak mungkin. Pada saat mereka meminta kepada nabi mereka itu bukan nabi yang tercatat, itu Nabi Samuel itu tadi, untuk memberikan seorang raja, ya. Maka kemudian dikatakan ada si Talut, ya. Itu dari orang-orang kita juga, ya. Tapi dia bukan dari keluarga kerajaan, ya. Jawaban orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel bagaimana? Li'annal mulka fihim kana fi sabati Yahuda. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Orang kayak gitu kok terpilih? Ini kan pertanyaannya, anna yakunu lahul mulk alaina. Bagaimana mungkin dia bisa punya kekuasaan untuk memimpin kami? Kaifa yakunu mulkan alaina? Bagaimana dia bisa memimpin kami? Wa nahnu haqqu bil mulki minhu. Padahal kami itu lebih berhak untuk itu. Ini jawaban orang-orang Bani Israel waktu itu.
walam yu'ta sa'atan minal mal, dia itu adalah orang fakir yang nggak punya harta, nggak punya kekuasaan. Bagaimana mungkin? Jadi di awal Talut itu Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala diragukan. Tapi kemudian Allah taala berfirman, wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Terserah Allah memberikan kekuasaan kepada yang Allah taala kehendaki. Baik Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, singkatnya kemudian di dalam ayat berikutnya, jadilah Talut tadi. Ya, walaupun dia orang yang tidak punya, fakir, ya bukan dari kalangan kerajaan menurut mereka, tapi karena fisik yang dimiliki itu tadi yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, maka dia jadilah pemimpin mereka untuk mengalahkan bangsa Amalekani tadi. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, di sini pada ayat 249 ini menceritakan bagaimana si Talut ini bersama pasukannya berupaya untuk mengalahkan bangsa yang dipimpin oleh Jalut. Ada satu hal yang menarik. Pada saat mereka sedang bersiap-siap, kemudian Talut berkata, Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita dengan sebuah sungai. Kalau dia minum, ya maka dia bukan dari golongan aku. Kalau dia belum makan, maka sungguhnya dia juga fa innahu minni, maka dia termasuk golonganku. Kecuali orang yang menciduk, ya, menciduk dengan airnya itu tadi, dengan air tadi dari sungai itu seperlunya saja. Jadi di sini ada sebuah maklumat yang disampaikan oleh Talut. Kita ini sekarang sedang perang. Kalau kita makan minum banyak, kira-kira begitu, kita nanti akan kalah. Sekarang kita nggak makan, tapi kalau mau minum bisa, tapi jangan lebih. Ya. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kemudian jawaban dari mereka yang mengatakan, wah kalau kita minum sedikit nanti kita nggak punya tenaga. Ya. Tapi kemudian yang mengikuti petuah yang disampaikan oleh Talut tadi mengatakan, ya sudah, kita minum sekedarnya saja. La taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Ya. Orang-orang yang tadi mau makan banyak dan minum banyak itu, kalau kita menghadapi mereka nggak makan nggak minum, kita nggak bisa mengalahkan Jalut dengan tentaranya. Tapi kemudian ada di antara mereka yang sedikit yang mentaati perintah Talut tadi, akhirnya ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, mereka mampu untuk mengalahkan Jalut dan tentaranya itu tadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, substansi daripada ayat ini adalah bagaimana menceritakan sejarah perlawanan yang dipimpin oleh Talut tadi melawan Jalut, di dalam melepaskan diri mereka dari penyiksaan dan bentuk kezaliman yang ada, yang dilakukan oleh Jalut dan tentaranya. Subhanallah, luar biasa. Dan ternyata itu berhasil. Nah, substansi ternyata. Substansi apa? Kepahlawanan. Lagi-lagi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada unsur agama yang dimasukkan, yaitu melepaskan diri daripada bentuk kezaliman yang ada. Baik, ini Jalut. Yang terakhir Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu tentang tokoh yang bernama Dzulqarnain. Mereka bertanya tentang Dzulqarnain. Kata Nabi, kul sa'atlu alaikum minhu dzikra, nanti akan aku sebutkan. Nah, ini artinya Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, waktunya juga anda nyanda. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Dzulqarnain.
Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh satu jalan, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam dan di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ golongan umat. Kami berkata, hai Dzulkarnain, kami boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan kepada mereka, terhadap mereka. Berkata Dzulkarnain, adapun orang-orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya. Kemudian dia kembali kepada Tuhannya, lalu Tuhannya mengazabnya dengan azab yang tidak caranya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini cerita ini pada saat Dzulkarnain. Ini disebutkan di dalam Quran surah Al-Kahfi, ya. Ini ceritanya agak panjang. Ya, orang bertanya tentang Dzulkarnain. Nah, tapi saya akan singkat bahwasanya Dzulkarnain ini melewati sebuah komunitas masyarakat, yang mana masyarakat ini mereka tidak merasa aman dari dua bangsa yang bernama bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang selalu membuat kerusakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dengan aduan seperti itu, maka dibuatlah sebuah benteng. Sehingga benteng itu yang memisahkan mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj, yang kemudian ya, kajian tentang Ya'juj dan Ma'juj itu ada beberapa interpretasi. Ada yang mengatakan bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah bangsa yang punya karakter yang mirip dengan orang-orang Asia, bermata sipit dan seterusnya. Ada lagi Ya'juj dan Ma'juj ini adalah mereka yang hidup di alam bawah. Jadi alam bawah itu artinya bawah bumi, yang punya kelakuan dan perilaku seperti hewan dan seterusnya. Lepas dari itu semua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tampillah seorang yang bernama Dzulkarnain ini, yang kemudian substansi daripada kisahnya adalah memberikan dan mencerminkan bagaimana kepahlawanan di dalam konsep agama. Maka muatan ayat per ayat tadi, yang pertama, risalah kenabian adalah benar, dan mereka menentanglah golongan anti kebenaran atau wahyu. Jadi yang menentang golongan menentang kebenaran wahyu itu adalah orang-orang yang yang perlu dihadapilah, begitu kira-kira. Ya. Yang kedua, perintah membela kebenaran agama adalah hak berjuang bela agama, disebut mujahid. Yang ketiga, keberadaan Talut menaklukkan bangsa Malikah yang pernah menguasai wilayah Bani Israel sebagai membela hak kepemilikan, menentang kesunangan Talut dianggap pahlawan. Konsep-konsep ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya adalah konsep bagaimana kita melihat bahwasannya yang namanya pahlawan itu tidak hanya sekedar, saya ulangi, tidak hanya sekedar membela sesuatu yang tidak di situ ada niat, yaitu niat menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar atau agama. Maka disitulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada makna bahwa niat itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat dan sangat besar pengaruhnya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah kajian kita yang mungkin rasanya belum cukup untuk disampaikan semua, karena ini waktunya sudah sekitar 5 menit lagi. Maka saya membuat sebuah simpulan, seorang pahlawan adalah mereka membela agama dan menentang kezaliman. Maka dasar pembelaan itu karena agama Allah semata-mata. Maka dari 6 orang tadi yang dianggap sebagai pahlawan nasional tadi,
Ya, saya tambahkan ada 5 orang yang mereka tidak hanya disebut sebagai pahlawan nasional, tetapi lebih dari itu adalah sebagai pahlawan di dalam agama. Berkaitan dengan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kita kembali. Kalau hanya sekedar pahlawan saja mungkin banyak. Tapi kalau pahlawan agama mungkin bisa jadi kita pun akan termasuk di antaranya. Karena apa? Karena niat dari kita di awal adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Niat kita di awal adalah menunaikan hak kita. Niat awal kita adalah beramar ma'ruf nahi mungkar, maka itulah yang disebut dengan agama. Disebut dengan pahlawan agama, seorang mujahid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita, ya, mudah-mudahan bisa tersampaikan dan dimaknai secara baik. Maka kajian Islamic Worldview itu artinya melihat dari diri kita. Jadi pahlawan itu bukan hanya sekedar dia hanya membela satu saja, tetapi membela semua karena agama. Termasuk kita, mungkin di tempat kita ya ada usaha-usaha dari yang lain untuk mengganggu dan seterusnya. Karena dasar agama itulah yang kemudian menguatkan kita untuk melakukan kebenaran dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya itu yang yang ingin saya sampaikan itu tadi berkaitan dengan tanggal 10 November ya, berkaitan dengan Hari Pahlawan. Kita tambahkan Hari Pahlawan tidak hanya sekedar pahlawan di sini saja, tapi pahlawan agama. Siapa itu? Siapa saja yang mereka bergerak atas dasar agama. Itulah kajian Islamic Worldview kita yang ingin saya sampaikan, bahwa harusnya seorang muslim melihatnya seperti itu. Lalu bagaimana dengan orang-orang muslimah yang dizalimi di luar dan seterusnya? Termasuk dari mereka yang membela agamanya, yang mempertahankan identitas agamanya. Itulah yang disebut dengan pahlawan agama yang sesungguhnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, masih ada waktu, kami persilakan. Dipersilakan kepada seluruh jamaah, bagi yang ingin bertanya bisa menuju ke mic yang telah disediakan. Cukup Bapak Ibu? Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan besok dan seterusnya kita mempunyai sebuah konsep tentang pahlawan. Tidak hanya sekedar pahlawan di sini saja, tetapi pahlawan yang punya muatan agama. Siapapun itu yang mereka bergerak berpijak atas dasar agama, maka itulah yang sesungguhnya. Itulah yang kita ingin sampaikan berdasarkan dari pandangan Islamic Worldview, karena kita melihat sebagai dasar seorang muslim. Maka itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita melihat saudara-saudara kita yang kemudian terzolimi, maka itu juga bisa maknanya muatan adalah seorang pahlawan di dalam agama, karena dia mempertahankan konsep agama dan konsep imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Dan akhirnya marilah kita tutup kajian kita bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.